Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk anak-anak hebat. Apa kabar semuanya? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam pembelajaran daring matematika. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, yuk kita berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kemudahan dalam memahami pelajaran pada hari ini. Berdoa dimulai. Selesai? Sebelum lanjut ke materi, Ibu persilahkan kalian untuk menyiapkan alat tulis dan buku untuk mencatat informasi penting yang ada di dalam video, serta pastikan kalian duduk di tempat yang nyaman supaya bisa fokus dalam belajar. Jika sudah, mari kita simak dan pahami penjelasan materi pada video berikut ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar bab 1 bilangan. Materi apa saja yang akan kita bahas dalam bab ini? Yang pertama adalah membandingkan bilangan bulat, kemudian operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat, membandingkan bilangan pecahan, penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan, perkalian dan pembagian pecahan, mengenal bilangan berpangkat bulat positif, kelipatan persekutuan terkecil, dan faktor persekutuan terbesar. Pada pertemuan kali ini, kita hanya membahas dua materi, yaitu membandingkan bilangan bulat, kemudian penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan bilangan bulat. Yang kedua, peserta didik mampu membandingkan bilangan bulat. Yang ketiga, peserta didik mampu menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat. Langsung saja kita masuk ke materi. Apa itu bilangan bulat? Untuk memahaminya, perhatikan berita berikut. Sepanjang bulan Januari 2014, suhu di Eropa berubah secara drastis. Saat siang hari bisa mencapai 10 derajat Celcius di atas titik beku, sedangkan pada malam hari turun hingga 15 derajat Celcius di bawah titik beku. Nah, di sini ada kalimat 10 derajat Celcius di atas titik beku. Nah, ini bisa kita tuliskan dalam bentuk matematika, yaitu positif 10. Namun, untuk tanda plus itu tidak perlu dituliskan, jadi cukup tuliskan angkanya saja, yaitu 10. Selain itu, ada kalimat 15 derajat di bawah titik beku. Nah, ini bisa ditulis negatif 15. Jadi ingat ya, di atas itu positif, di bawah itu negatif. Nah, angka pada termometer ini bisa kita tuliskan dalam bentuk garis bilangan. Garis bilangannya seperti ini, terdapat angka 0, dan di sebelah kanan angka 0 terdapat bilangan bulat positif, sedangkan di sebelah kirinya terdapat bilangan bulat negatif. Nah, bilangan-bilangan ini yang dinamakan bilangan bulat. Sehingga bisa kita simpulkan, bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, 0, dan bilangan negatif. Terdapat beberapa bilangan di dalam bilangan bulat. Apa saja ya? Yang pertama adalah bilangan cacah. Yang termasuk bilangan cacah adalah 0 dan bilangan bulat positif. Jadi dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang kedua adalah bilangan asli. Bilangan asli ini adalah nama lain dari bilangan bulat positif. Jadi dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang ketiga adalah bilangan prima. Nah, bilangan prima itu apa? Ya benar, bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri dan angka 1. Jadi siapa saja yang termasuk bilangan prima?
Benar. Jadi yang termasuk bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Menurut kalian, 4 itu termasuk bilangan prima atau bukan? Bukan ya. Kenapa bukan? Karena 4 bisa dibagi dengan 2. Ya, sedangkan bilangan prima itu hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri dan 1. Yang keempat adalah bilangan komposit. Bilangan komposit ini adalah bilangan prima selain 2. Jadi 2-nya tidak kita ikutkan. Dimulai dari 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Yang kelima adalah bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu apa? Bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak bisa habis dibagi, ya, tidak bisa dibagi. Seperti 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan seterusnya. Bilangan berikutnya adalah bilangan genap. Nah, bilangan genap ini merupakan bilangan yang habis dibagi 2. Yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan seterusnya. Selanjutnya, bagaimana cara membandingkan bilangan bulat? Untuk membandingkan bilangan bulat, mari kita ingat kembali tentang garis bilangan. Perhatikan garis bilangan berikut. Pada garis bilangan, semakin ke kanan letak suatu bilangan, nilainya semakin besar. Ya, jadi semakin ke kanan, angkanya besar, nilainya juga besar. Tetapi, semakin ke kiri letak suatu bilangan, nilainya semakin kecil. Jadi, kalau kita lihat di sini, dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, angkanya kan semakin besar, tetapi nilainya semakin kecil. Jadi perlu diingat, bilangan bulat positif semakin ke kanan, angkanya semakin besar, nilainya juga semakin besar. Tetapi pada bilangan bulat negatif, semakin ke kiri, angkanya semakin besar, tetapi nilai semakin kecil. Berikutnya lambang untuk membandingkan dua bilangan bulat. Ada dua lambang yang kita gunakan, yaitu lambang lebih besar, yang bentuknya seperti ini. Nah, untuk memudahkan dalam mengingat, kita bisa tarik garis di depan lambangnya. Nah, ini akan membentuk sebuah huruf B yang artinya besar. Jadi, lambang lebih besar adalah seperti ini. Kemudian lebih kecil lambangnya seperti ini. Jika kita tarik garis di depannya, maka akan membentuk sebuah huruf K. Ya, artinya kecil. Jadi, lambang lebih kecil itu seperti ini. Supaya lebih jelas, yuk kita perhatikan contoh berikut. Mari kita bandingkan dan beri lambang yang tepat untuk dua bilangan berikut. Di sini Bu Eka punya dua bilangan, yaitu negatif 10 dan 15. Sekarang mari kita bandingkan. Untuk lebih mudah, kita buat garis bilangan terlebih dahulu, kemudian kita letakkan 0. Nah, selanjutnya kita letakkan negatif 10. Karena nilainya negatif, maka terletak di sebelah kiri 0. Kemudian 15, karena nilainya positif, maka terletak di sebelah kanan 0. Nah, dari garis bilangan ini, terlihat bahwa negatif 10 terletak di sebelah kiri 15. Jadi bisa disimpulkan, negatif 10 lebih kecil dari 15. Jika ditulis simbol, maka bentuknya seperti ini. Contoh berikutnya, terdapat dua bilangan, yaitu negatif 250 dan negatif 775. Sekarang, mari kita bandingkan. Buat terlebih dahulu garis bilangannya. Kita letakkan 0. Kemudian, karena kedua bilangan ini bernilai negatif,
maka letaknya di sebelah kiri 0. Kita letakkan terlebih dahulu negatif 250, kemudian kita perhatikan negatif 250 dan negatif 775. Kita abaikan dulu lambang negatifnya, kita lihat angkanya saja ya. 250 dengan 775, mana yang lebih besar? Ya, 775. Karena ini bernilai negatif, maka 775 ini kita letakkan di sebelah kiri 250. Nah, dari garis bilangan bisa kita lihat negatif 250 terletak di sebelah kanan negatif 775. Artinya, negatif 250 lebih besar dari negatif 775. Nah, simbolnya seperti ini. Sampai sini sudah jelas anak-anak? Jika sudah jelas, mari kita ke materi berikutnya, yaitu menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat. Nah, bagaimana ya caranya? Yang pertama adalah penjumlahan bilangan bulat. Di sini Ibu sudah siapkan ada 4 contoh soal tentang penjumlahan bilangan bulat. Untuk memudahkan kalian dalam menghitung penjumlahan bilangan bulat, Ibu memiliki ilustrasi. Jadi zaman dahulu terdapat 2 kelompok tentara, yaitu tentara positifus dan tentara negatifus. Nah, uniknya kedua tentara ini jika jumlahnya sama maka mereka akan musnah. Ya. Keduanya akan musnah. Nah, tetapi jika jumlahnya berbeda, misal jumlah tentara positifus ada 2, sedangkan negatifus ada 1. Maka, 1 negatifus dan 1 positifus ini akan musnah. Ya, jadi 1 pasang ini akan musnah dan yang tersisa adalah 1 tentara positifus. Nah, ini bisa kita pakai dalam menghitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, sekarang yuk kita hitung bersama-sama soal penjumlahan berikut ini. Soal yang pertama, terdapat 53 tentara positifus dan 12 tentara positifus. Nah, karena sama-sama positifus, maka mereka akan bergabung menjadi lebih banyak. Ya, jadi kita jumlahkan 53 ditambah 12 sama dengan 65. Contoh yang kedua, terdapat 12 tentara positifus dan 19 tentara positifus. Nah, ini juga sama-sama dari kelompok positifus. Maka mereka akan bergabung, ya, sehingga kita jumlahkan 12 ditambah 19 sama dengan 31. Soal yang ketiga, terdapat 13 tentara positifus dan 15 tentara negatifus. Nah, jumlah tentara negatifus lebih banyak, sehingga kita kurangi 15 dikurangi 13 sama dengan 2. Karena yang lebih banyak tentara negatifus, maka yang tersisa adalah tentara negatifus. Jadi di sini kita beri simbol negatif. Contoh berikutnya, terdapat 13 tentara negatifus dan 15 tentara negatifus. Nah, sama-sama dari kelompok negatifus nih. Maka mereka akan bergabung menjadi semakin banyak. Jadi kita tambahkan 13 ditambah 15 sama dengan 28. Karena keduanya dari tentara negatifus, maka nilainya negatif. Selanjutnya, pengurangan bilangan bulat. Ini juga masih pakai cara yang sama. Yang pertama, terdapat 53 tentara positifus dan 12 tentara negatifus. Karena berbeda, maka kita kurangi 53 dikurangi 12 sama dengan 41. Soal yang kedua, terdapat 10 tentara positifus dan 24 tentara negatifus. Yang lebih banyak itu tentara negatifus. Ya, maka kita kurangi
24 dikurangi 10 sama dengan 14. Nah, tadi kan yang lebih banyak negatifus, maka yang tersisa adalah negatifus. Jadi kita beri simbol negatif. Kemudian untuk soal yang ketiga, di sini ada dua simbol nih. Ada dikurangi sama negatif. Kalau dua simbol seperti ini bisa kita ubah menjadi 23 ditambah 16. Jadi terdapat 23 tentara positifus dan 16 tentara positifus. Nah, karena sama-sama dari kelompok positifus, maka mereka akan bergabung. Jadi ditambah 23 ditambah 16 sama dengan 39. Contoh yang terakhir, terdapat 13 tentara negatifus dan 12 tentara negatifus. Karena sama-sama dari kelompok negatifus, maka mereka akan bergabung. Ya, bergabung itu artinya dijumlah. Jadi 13 ditambah 12 sama dengan 25. Karena mereka tentara negatifus, jadi kita letakkan tanda negatif. Nah, itu tadi penjelasan materi di pertemuan kedua tentang membandingkan bilangan bulat dan penjumlahan pengurangan pada bilangan bulat. Semoga bisa dipahami ya. Nah, jika dalam penyampaian materi ada hal yang menurut kalian belum jelas, kalian bisa sampaikan melalui WhatsApp. Terima kasih, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.